Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mahwani, nomor induk mahasiswa 17038820171. Mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra Indonesia, dosen pengampu Ahada Wahyusari. Baiklah, di dalam video ini saya mendapatkan tugas yaitu membuat perbedaan hermeneutik dan semiotik beserta contoh analisisnya. Jadi, sebelum saya membuat perbedaan dan contoh analisisnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hermeneutik dan semiotik. Apa itu hermeneutik? Hermeneutik adalah kata yang sering didengar dalam bidang teologi, filsafat, bahkan sastra. Sesungguhnya istilah hermeneutik ini bukan sebuah kata baku, baik dalam filsafat maupun penelitian sastra. Dan bahkan dalam bidang teologi, penggunaan term ini sering kali muncul dalam makna yang sempit, berbeda dengan penggunaan secara luas dalam hermeneutika baru teologis kontemporer. Hermeneutik sebenarnya sebuah paradigma yang berusaha menafsirkan teks atas dasar logika linguistik. Logika linguistik akan membuat penjelasan teks sastra dan pemahaman kata dengan menggunakan makna kata dan selanjutnya makna bahasa. Makna kata lebih berhubungan dengan konsep-konsep semantik teks sastra dan makna bahasa lebih bersifat kultural. Makna kata akan membantu pemahaman makna bahasa. Oleh karena dari kata-kata itu akan tercermin makna melalui apa saja. Dalam studi sastra hermeneutik berarti tafsir sastra. Menurut Ricord, tempat pertama yang didiami oleh hermeneutik adalah bahasa dan lebih khusus lagi bahasa tulis. Kata Ricord, hermeneutik berusaha memahami makna sastra yang ada di balik struktur. Pemahaman tidak hanya pada simbol, melainkan memandang sastra sebagai teks. Di dalam teks ada konteks yang bersifat polisemi, maka peneliti harus menukik ke arah teks dan konteks sehingga ditemukan makna utuh. Apa itu semiotik? Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Dalam kajian sastra, kemunculan teori dan pendekatan semiotik ini muncul dari ketidakpuasan terhadap pendekatan struktural yang hanya terbatas pada aspek kajian intrinsik saja. Padahal, sastra dipandang mempunyai sistem sendiri tidak terlepas dari masalah penciptaan, ekspresi penulis, dan masalah penerimaan karya sastra oleh pembaca. Semiotik karya sastra merupakan sebuah refleksi akan pemikiran, perasaan, dan keinginan pengarang lewat bahasa. Bahasa itu sendiri bukan bahasa yang sembarangan, melainkan bahasa yang khas, yakni bahasa yang membuat tanda-tanda atau semiotik. Bahasa itu akan membentuk sistem keadaan yang dinamakan semiotik, dan ilmu yang mempelajari masalah ini adalah semiologi. Semiologi juga sering dinamakan semiotika, artinya ilmu yang mempelajari tanda-tanda dalam karya sastra. Bahasa yang merupakan sistem tanda yang kemudian dalam karya sastra menjadi mediumnya itu adalah sistem tanda tingkat pertama. Dalam ilmu tanda-tanda atau semiotik, arti bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama itu disebut meaning.
Karya sastra itu juga merupakan sistem tanda yang berdasarkan konvensi masyarakat. Karya sastra merupakan sistem tanda yang lebih tinggi kedudukannya dari bahasa, maka disebut sistem semiotik tingkat kedua. Baiklah, penjelasan selanjutnya ialah contoh dari analisis hermeneutik dan semiotik. Yang kedua adalah perbedaan hermeneutik dan semiotik. Perbedaan hermeneutik dan semiotik. Metode hermeneutik awalnya merupakan metode interpretasi terhadap teks-teks suci yang kebanyakan ada pada kitab suci. Semiotik lebih banyak digunakan dalam studi kultural. Sekilas dari sisi kegunaannya, untuk analisis teks, hermeneutik terlihat mirip dengan semiotik. Namun, pada karakteristik khusus dari hermeneutik yang membedakannya dari semiotik yaitu kekuatan subjektivitas penafsirannya. Semiotik berbeda dari hermeneutik, memiliki penekanan pada sisi diakronik dan sinkronik dari teks. Semiotik mengandalkan pada kekuatan menghubungkan sesuatu dengan tanda lain. Tarot, misalnya, bekerja dalam azas semiotis karena mengandalkan pada sinkronisitas, baik sinkronisitas antara simbol-simbol dalam kartu dan simbol-simbol arkis, juga sinkronisitas antara pewacana dan klien. Inilah sebenarnya yang seringkali dijelaskan oleh Vincent dan Leo sebagai kerangka ilmiah dalam meramal. Memang apa yang dilakukan bisa ditempatkan dalam konteks ilmiah, karena sisi sinkronik dan diakronik dalam semiotika memiliki jumlah kemiripan dengan hukum validitas dan reliabilitas dalam ilmu pengetahuan. Semiotika pun membutuhkan penguasaan dalam level tertentu untuk menghasilkan akurasi. Seseorang yang hanya mempelajari sesuatu secara parsial akan sulit menjalankan metode ini. Semiotik mensyaratkan suatu rentang pembelajaran yang luas. Itulah sebabnya di psikologis metode semiotik ini masih asing, karena mereka cenderung mengeklusi hal-hal lain seperti filsafat, psikologi, sebagai sesuatu yang tak perlu secara mendalam dipelajari. Semiotik mensyaratkan untuk mempelajari akar pemahaman dari tanda dan simbol itu sendiri, serta mempraktekkannya dalam kehidupan. Maka tak ada cara lain selain mempelajari manusia, juga harus berusaha memahami filosofi serta budaya dalam masyarakat yang mencelakannya ada pada ilmu luar psikologi. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.